Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 pada mata kuliah teori grup. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang mana membahas mengenai grup permutasi. Sebelumnya, teori grup ini diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain. Dan di kelompok 1 kita ada 3 anggota. Next. Yang pertama Agusti Aulia Rahman dengan NPM 2010-6310-5001. Yang kedua ada saya sendiri Demi Ramdan dengan NPM 20-10-6310-5009. Dan juga ada Ayu Dwi Asuti dengan NPM 2010-6310-554. Oke, boleh dilanjut. Okay, for the first time, we will be talking about definition and notation. In this chapter, we study Curtin graph of function called permutation graph from a set A to itself. In the early and mid 19th centuries, graph of permutation were the only group investigated by mathematicians. It was not until around 1850 that the notion of the abstract group was introduced by Cayley, and it took another quarter century before the idea formally took hold. Jadi di sini kita bakal mempelajari mengenai grup fungsi tertentu yang disebut grup permutasi. Di sini kita juga membahas meskipun kelompok permutasi dari himpunan A itu nggak kosong dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga selanjutnya biasanya dan juga nyaman untuk mengambil A sebagai himpunan bentuk yaitu 1, 2, 3 sampai dengan N. Untuk beberapa bilangan positif N tidak seperti dalam kalkulus. Di dalam aljabar permutasi di mana sebagian besar fungsi itu didefinisikan pada himpunan tak hingga dan diberikan oleh rumus. Dalam aljabar permutasi himpunan hingga biasanya diberikan oleh daftar eksplisit setiap elemen, domain, dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misal kita mendefinisikan permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan yang pertama A1 itu adalah 2, A2-nya itu 3, A3-nya itu 1, dan A4-nya itu sama dengan 4 atau alfanya. Dan kita juga cara yang lebih mudah untuk menyatakan korespondensi ini itu adalah dengan menulis dalam bentuk array sebagai berikut. Yang pertama alfanya itu kita buat sebuah matriks di mana matriks 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 4. Nah, di sini AJ itu ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu diberikan oleh B1 atau beta 1 sama dengan 5, beta 2-nya sama dengan 3, beta 3-nya sama dengan 1, beta 4 sama dengan 6, beta 5 sama dengan 2, beta 6 sama dengan 4. Nah, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk larik nih, sebagai beta sama dengan matriks dari 1, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 6, 5, 2, 6, 4. Dari komposisi permutasi ini dinyatakan dalam notasi larik, dilakukan dari kanan ke kiri dengan berpindah ke atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalnya dari sigma ini kita ada 1, 2, 2, 4, 3, 4, 5, dan 5, 1 untuk gamanya 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, dan 5, 3. Sehingga untuk gamma dikali sigma
itu kita tinggal pindahkan saja dari kanan ke kiri, menjadi dari 15 itu pindah ke sebelah kiri, sehingga kita menghasilkan matriks 1422 31 43 55. Dan di sebelah kanan itu kita memiliki 4 di bawah 1. Nah, karena gamma sigma 1 itu sama dengan gamma sigma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 4. Jadi kita memiliki gamma sigmanya itu mengirimkan 1 ke si 4. Tapi di sini juga kita ada sisa baris bawahnya itu jadi sisa baris dari si gamma dan sigma ini diperoleh sama dengan mode serupa. Jadi kita di sini sekarang itu siap untuk memberikan beberapa contoh grup permutasi. Mungkin untuk selanjutnya contoh grup permutasi akan langsung saja dijelaskan oleh Agusti Aulia-Rahman. Kepada Agusti dipersilahkan. Baik, terima kasih Doni. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari grup simetrik S3 yang menyatakan himpunan semua fungsi satu-satu dari himpunan 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Kemudian S3 di bawah dari posisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen tersebut adalah yang pertama epsilon dengan matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang kedua ada alpha sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 3, 1. Lalu ada alpha kuadrat sama dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1, 2. Lalu ada beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ada alpha beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 1, 3. Selanjutnya ada alpha kuadrat kali beta sama dengan 1, matriks 1, 2, 3, 3, 2, 1. Relasi beta alpha sama dengan alpha kuadrat dikali beta dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S3 tanpa menggunakan array. Misalnya, beta kali alpha kuadrat sama dengan beta dikali alpha sama dengan alpha kuadrat dikali beta dikali alpha sama dengan alpha kuadrat dikali beta dikali alpha sama dengan alpha kuadrat dikali alpha kuadrat dikali beta sama dengan alpha kuadrat dikali beta sama dengan dapat digeneralisasikan sebagai ini ada contoh yang kedua, grup simetris sama dengan himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat n dan dilambangkan dengan Sn. Unsur-unsur Sn berbentuk alpha sama dengan matriks 1, 2 hingga n
alfa 1, alfa 2, hingga alfa n. Nah, sangat mudah untuk menghitung orde Sn. Ada n pilihan A1 ditentukan. Ada alfa 1, kemungkinan setelah alfa 1 ditentukan, ada n dikurang 1. Kemungkinan karena alfa adalah 1, kita harus memiliki alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Setelah memilih alfa 2, di mana ada tepat n-2 kemungkinan untuk alfa 3. Melanjutkan dengan cara ini, kita melihat bahwa Sn memiliki n dikali n-1 n-1 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan n faktorial elemen. Kami selanjutnya kita untuk membuktikan bahwa Sn adalah non-abelian, tidak abelian, ketika n lebih dari atau sama dengan 3. Grup simetris kayak akan subgrup. Grup S4 memiliki 30 subgrup dan S4 memiliki lebih dari 100 subgrup. Selanjutnya ke contoh yang ketiga, simetri persegi. Nah, di sini di contoh yang ketiga kita akan mengasosiasikan setiap gerakan di D4 dengan permutasi lokal masing-masing dari 4 sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah, dan menjaga label ini untuk tetap referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi 1, 2, 3, 4, di mana sedangkan refleksi ini melintasi sumbu horizontal yang menghasilkan himpunan kosong, di mana sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen adalah rho aksen S dan himpunan kosong aksen S. Ketika D4 direpresentasikan dengan cara ini, kita melihat bahwa itu adalah subgrup dari S4. Nah, selanjutnya ada notasi siklus. Ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Ini disebut notasi siklus dan pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika
Prancis, Cauchy, pada tahun 1815. Cycle notasi atau notasi siklus memiliki keuntungan teoritis karena sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan sebagai notasi siklus digunakan. Nah, sebagai ilustrasi notasi siklus, bisa kita lihat di bawah ini. Di sini alfa sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Nah, yang pertama ini 1, 2. Jadi dari sini 1, 2. Nah, 2 ini berantakan. Nah, 2 ke 1. Jadi notasi siklusnya seperti yang pertama ini. Lalu yang kedua ini 3 ke 4. 3 ke 4. 4 ke 6. Nah, 6 ke 3. Berarti notasi siklusnya seperti ini. 3 kan tadi ke 4. 4 ke 6. 6 ke 3. 3 lagi. Selanjutnya yang notasi siklus yang terakhir sisa 5, berarti ya udah 5 ke 5. Jadi dirinya sendiri gitu. Nah, meskipun secara matematis memuaskan diagram semacam itu tidak praktis, sebagai gantinya kita tinggalkan panah dan cukup tulis A 1,2, 3,4,6, lalu 5. Kembangkan beta sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Dalam notasi siklus, beta dapat ditulis 2,3,1,5, 6,4, atau 4,6, 3,1,5,2. Secara jelas menentukan fungsi, karena keduanya jelas menentukan fungsi beta, sebuah ekspresi dari bentuk sion, sebuah ekspresi sion dari bentuk A1, A2 hingga AM disebut siklus panjang M atau M siklus, M cycle. Selanjutnya, perkalian siklus, multiplication of cycle can be introduced by thinking of a cycle. Perkalian siklus dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklus sebagai permutasi yang memiliki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklus. Dengan demikian, siklus 4,6 dapat dianggap mewakili permutasi dari matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Nah, dengan cara ini kita dapat mengalihkan siklus dengan menganggapnya by thinking of them sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk array. Permutasi given in array form. Consider dengan pertimbangkan contoh berikut dari S8. Nah, misalkan A alfa itu 13, 27, 4,
156, 8, dan beta sama dengan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Bila domain terdiri dari bilangan bulat satu digit, biasanya koma di antara digit dihilangkan. Apa bentuk siklus dari alfa beta? Tentu saja dapat dikatakan bahwa alfa beta sama dengan 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Nah, tetapi diinginkan untuk menyatakan permutasi dalam bentuk siklus terputus-putus, yaitu sebagai siklus yang tidak memiliki nomor yang sama. Nah, dengan mengingat bahwa fungsi posisi dilakukan dari kanan ke kiri, fungsi dilakukan dari kanan ke kiri, dan bahwa setiap siklus tidak mengandung simbol memperbaiki simbol, kita amati bahwa 5 memperbaiki 1, 6, 4, 8 memperbaiki 1, baikkan 1, 1, 2, 3, 7 mengirim ke 1, ke 2, 8, perbaikan kedua, 4, 5, 6, perbaikan kedua, 2, 7, mengirim 2 sampai 7, dan 13 memperbaiki 7. Jadi efek bersih dari alfa beta adalah mengirim 1 ke 7. Jadi kita mulai alfa beta sama dengan 1, 7, hingga sekarang kita mendapatkan siklus mengulang seluruh proses yang dimulai dengan 7. Kita mendapatkan siklus demi siklus dari kanan ke kiri. 7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 3. Sehingga alfa beta sama dengan 173 hingga akhirnya kita memiliki alfa beta sama dengan 1732, 48, 56. Hal penting yang harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya, dari kanan ke kiri. Sebagai peringatan, beberapa penulis menulis siklus dari kiri ke kanan. Saat membaca teks lain, pastikan untuk menentukan konvensinya untuk memastikan kita memahami cara beralih dari satu notasi ke notasi lainnya. Dengan cara mengalihkan permutasi, kita akan melakukan satu contoh lagi untuk masing-masing notasi. Jika notasi tarik untuk alfa dan beta berturut-turut adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, dan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk awal. Mohon maaf. Baik, untuk materi selanjutnya. Baik, akan dilanjut tadi materi dari Aulia. Kan jika notasi array ini untuk alfa dan beta berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Nah, maka dalam notasi siklus alfa 1, 2,
345, beta 153, 24, dan alfa beta sama dengan 12345, 153, 24. Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, amati bahwa 24 ini memperbaiki 153, mengirim 1 sampai 5, 45, kemudian mengirimkan 5 sampai 4, dan 3 dan 12, 1, 2, keduanya memperbaiki 4. Jadi alfa beta mengirimkan 1 ke 4, melanjutkan cara ini kita dapat memperoleh alfa betanya 14253. Nah, seseorang dapat mengubah alfa beta kembali ke bentuk array tanpa mengubah setiap siklus alfa beta menjadi bentuk larik, hanya dengan mengamati bahwa 14 berarti 1 menjadi 4 dan 4 menjadi 1, yaitu 253. Ini berarti 2 menjadi 5 sampai 3, kemudian 3 kedua. Jadi ada satu komentar terakhir. Satu komentar terakhir ini dari matematik menyarankan penulis untuk apa sih ini notasi siklus hanya memiliki satu entry di dalam kasus ini gitu. Boleh di next. Oke, jadi elemen yang hilang tadi itu akan dipetakan ke dirinya sendiri dengan mengkonversi ini permutasi permutasi alfa di atas dapat ditulis sebagai 1245. Dengan demikian pula, maka alfanya itu kita dapatkan 12345, kemudian 32415. Nah, dapat ditulis alfanya 134. Tentu saja permutasi identitas hanya terdiri dari siklus dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua ini. Dalam hal ini seseorang biasanya menulis hanya satu siklus. Misalnya di sini ada epsilon ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis sebagai sama dengan 5 atau sama dengan 1. Yang harus kita ingat yaitu ingat yang hilang elemennya ini akan dipetakan ke diri mereka sendiri. Itu jadi hanya ingat yang hilang elemen dipetakan ke diri mereka sendiri. Itu. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Doni. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ayu dan juga Aulia untuk pemaparan materi mengenai grup permutasi. Mungkin untuk diskusi kita kali ini mengenai grup permutasi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena di sini kita juga masih belajar. Kita menerima saran dan juga kritik untuk video kita kali ini, video diskusi kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.